seluruh jemaat GBI Suntermo dan GBI Raja Wali Selatan. Selamat datang di ibadah online hari ini. Kami berharap Bapak dan Ibu di dalam kondisi baik dan penuh damai sejahtera. Berikut kami akan sampaikan pengumuman untuk sepekan ke depan. Bagi Bapak dan Ibu yang rindu untuk menabur, Bapak dan Ibu dapat memberi pada nomor rekening yang tertera di layar. Yuk kita sama-sama belajar untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Hai Generation of Change, jangan lupa ya untuk ikut ibadah setiap hari Minggu, premier jam 10:15 siang di YouTube GOC Teens. Buat kalian yang belum follow sosial media kami, yuk follow Instagram GOC @GOCTeens. Bagi Bapak dan Ibu yang membutuhkan doa, silahkan memberikan prayer request Bapak Ibu ke Saudari Yunita dan Saudara Anthony dengan nomor WA yang tertera di layar. Kami sangat senang untuk bisa membantu dan berdoa bagi saudara. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca Mazmur 91 untuk membangkitkan iman percaya kita bahwa perlindungan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah orang yang sudah meninggal dapat menjumpai kita? Saudara pernah tidak mimpi didatangin orang terdekat yang sudah meninggal, lalu kita bingung, apakah orang yang mendatangi kita ini adalah betul orang terdekat kita atau bukan?
Bagaimana kita dapat menjelaskan peristiwa unik namun nyata seperti ini? Mari kita lihat 3 anggapan yang berkembang di masyarakat Kristen secara luas dan apa kata Alkitab mengenai hal tersebut. Pertama, fenomena yang terjadi sama seperti halnya Tuhan Yesus menjumpai murid-murid sebelum ia terangkat ke sorga. Ada tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang telah meninggal masih dapat menjumpai orang yang masih hidup dalam kurun waktu 40 hari setelah kematiannya. Ditambah lagi dengan mengutip ayat sekenanya di luar konteks dan menyambungkan dengan peristiwa Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari. Yang memegang kepercayaan ini pastinya tidak sadar bahwa Yesus bukanlah orang mati yang mengunjungi murid-muridnya, melainkan ia telah bangkit dari kematian dan hidup, seperti ada tertulis di Markus 9 ayat 9-10. Jadi, anggapan bahwa orang meninggal dapat menjumpai kita sebagaimana Tuhan Yesus adalah sebuah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kedua, fenomena yang terjadi sama seperti saat Musa dan Elia menjumpai Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa peristiwa ini dapat menjadi sebuah pijakan untuk menyatakan bahwa orang yang telah meninggal, yaitu Musa, menjumpai Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Dalam konteks ini pun tidak tepat jika dijadikan landasan kepercayaan orang yang sudah meninggal masih dapat menjumpai manusia yang hidup. Sebab pada waktu itu Tuhan Yesus berubah rupa, atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai metamorfo. Sehingga baik Tuhan Yesus, Musa maupun Elia bersama-sama berada dalam dimensi yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dalam hal ini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menyertai Yesus pada saat itu. Ketiga, fenomena yang terjadi sama seperti ketika Saul berjumpa dengan Roh Samuel. Terdapat 2 penafsiran yang berkembang terkait dengan fenomena ini. Ada penafsiran yang mengatakan roh yang muncul itu bukanlah Roh Samuel, dan penafsiran lainnya mengatakan itu benar Roh Samuel, tetapi atas seizin Tuhan untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada Saul. Nah, terlepas apakah kita berada dalam golongan yang meyakini itu adalah Roh Samuel ataupun bukan, Alkitab jelas menyatakan bahwa pemanggilan arwah, bertanya pada arwah yang dilakukan oleh Saul adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan dan merupakan dosa. Karena itulah Saul mati. Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dalam mengajar agar lebih mudah dipahami. Dalam Lukas 16 ayat 19-30, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa ada jurang pemisah dalam dunia orang mati yang memisahkan 2 kompartemen yang berbeda, yakni Hades dan Firdaus. Pelajaran berikutnya adalah tidak diperlukan orang yang telah meninggal untuk mengunjungi orang yang masih hidup untuk menyampaikan pesan khususnya terkait pertobatan, sebab sudah ada pada mereka kitab suci. Mungkin ada saudara yang masih bertanya, lalu bagaimana mimpi yang tidak bisa kita rencanakan bisa terasa sangat nyata, seakan-akan orang yang sudah meninggal datang menjumpai kita? Setiap orang pasti pernah mengalami mimpi. Terkait dengan mimpi, Leland Ryken, seorang profesor emeritus bahasa Inggris yang juga adalah penata gaya sastra dari Alkitab English Standard Version, dalam Dictionary of Biblical Imagery menjelaskan, arti dreams and visions adalah mimpi akan muncul sesuai dengan kondisi yang sedang dialami manusia pada hari itu. Seperti yang dicontohkan dalam kitab Yesaya 29 ayat 8. Saat seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, tetapi ketika bangun ia masih tetap lapar. Atau bisa juga saat merindukan seseorang hari itu, ia bisa bermimpi bertemu dengan orang tersebut. Dalam Alkitab kita mendapati begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan menjumpai orang melalui mimpi. Tuhan memberikan pesan peringatan agar jangan sampai berbuat dosa. Tuhan memberikan pesan atau berbicara kepada orang tersebut. Tuhan mengabulkan permintaan, dan sebagainya. Namun, Alkitab tidak pernah menuliskan tentang orang yang sudah meninggal menjumpai orang yang masih hidup melalui mimpi. Jadi, sebenarnya siapakah yang dijumpai dalam mimpi orang-orang? Apakah itu setan atau roh jahat? Tentu tidak juga demikian. Dalam kedaulatan dan kasih-Nya, Tuhan bisa saja memberikan mimpi kepada kita, di mana dalam mimpi itu kita melihat orang yang telah meninggal, dan penglihatan itu begitu sangat nyata untuk memberikan pesan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang masih hidup yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal adalah hal yang baik dan datang dari Tuhan. Sama halnya juga, bukan semuanya yang buruk dan datang dari iblis. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya tetap harus memiliki kepekaan dan ketajaman rohani dalam mengujinya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom GBI Sunterman, GBI Raja Wali Selatan. Mari sama-sama kita memuji Tuhan lebih lagi, amin. Kita nyatakan bahwa sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Woo! Memujimu lebih lagi Tuhan. Sama-sama kita katakan, ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Berikan sorak-sorai yang lebih lagi untuk Tuhan. Katakan, ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. ku rasakan Kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya katakan kekal. kasihnya Tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, katakan terpujilah. terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah, terpujilah. Tuhan, terpujilah Yesus, oh katakan, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Lebih lagi, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya, kasih setianya kekal. kasih Setianya kekal selamanya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan lebih lagi, saudara-saudara. Haleluya, sebab Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan hari ini Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau masuk hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Karena dalam hadirat-Mu Tuhan, tempat yang kami rindukan Tuhan. Hadirat-Mu yang kami perlukan Tuhan. Mari sembah Dia. Mari sama-sama katakan. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dari
mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Lebih lagi katakan, di hadiratmu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Sekali lagi kalau mulai dari awal. Di hadiratmu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Dalam hadiratmu Tuhan, hadiratmu yang menguatkan setiap kami, Aku di dalam pengharapan, sebab Engkau selamanya hiduplah dalam hadiratmu. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Katakan Yesus, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Sembah Yesus.
keluarga, setiap rumah-rumah Tuhan. Kami perlukan hadirat-Mu Tuhan. Holy Spirit, penuhi setiap kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Penuhi setiap kami dengan lawatan-Mu Tuhan. Jangan berdiam diri lagi. Kita angkat sembah kita. Mari kita kasih persembahan kita yang terbaik hari ini. Kita kasih pujian penyembahan kita yang terbaik hari ini. Kami mau sembah Kau lebih lagi Tuhan. Sebab hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu memenuhi setiap rumah-rumah. Hadirat-Mu memenuhi setiap keluarga-keluarga Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan. Angkat penyembahan kami Tuhan hari ini. Kami mau sembah, kami mau puji, sebab Engkau satu-satunya yang kami harapkan. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kaulah segalanya. Kaulah yang kami harapkan. Sebab Engkau sumber pengharapan setiap kami. Sebab Engkau satu-satunya harapan kami Tuhan. Lebih lagi angkat suaramu. Engkau yang layak sembah, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau Raja di atas segala raja. Sama-sama katakan, satu-satunya yang kuandalkan, Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku Percaya Engkau Tuhan memberi
sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya Satu-satunya yang ku andalkan. satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan Memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berikan sorak-sorai meriah untuk Tuhan kita. Katakan haleluya. Ya Tuhan, benar Tuhan. Kalau satu-satunya harapan kami Tuhan, kalau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Ini setiap kami pakai kami lebih lagi Tuhan. Pakai kami lebih lagi Tuhan. Berkati setiap rumah-rumah, setiap keluarga-keluarga. Biar lawatan-Mu Tuhan, Roh-Mu ada di setiap mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas hari ini, hari yang luar biasa Tuhan Kau berikan untuk setiap kami. Segala puji, segala hormat hanya kami berikan untuk-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih, saya Pastor Andi Otniel. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, tubuh jiwa saudara, siapkan Alkitab saudara, dan mari kita naikkan pujian terlebih dahulu sebelum kebenaran firman Tuhan saya sampaikan untuk saudara sekalian. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku
sembah Kau Tuhan, ku muliakan nama-Mu Yesus. Mari sembah Tuhan saudara. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Terimalah pujian penyembahan kami sebagai bukti kerinduan kami akan hadirat-Mu, sebagai bukti kesetiaan dan ketaatan kami dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Sembuhkanlah sakit penyakit kami. Kuatkanlah kelemahan kami. Dan ubahlah kehidupan kami. Perbaharui hati kami. Agar menjadi orang-orang yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Dan juga manusia sebagai kesaksian agar nama Tuhan dipermuliakan. Urapi mulut lidah hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Walau sebentar, tetapi hamba percaya kuasa mujizat-Mu, kuasa-Mu bekerja secara luar biasa dan untuk selama-lamanya, bukan untuk sebentar saja. Terima kasih Ibu Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang akan membuat setiap telinga mendengar, menerima dengan ketulusan dan memiliki keberanian untuk melakukan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Boleh tepuk tangan di tempat Anda masing-masing. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, saudara terkasih, dalam masa kesesakan ini tentu dibutuhkan firman Tuhan yang menguatkan. Ya, tapi kalau ada yang bertanya, Pastor, kalau di masa-masa kesesakan ini sebenarnya bedanya apa sih antara orang yang mengandalkan Tuhan dan orang yang tidak mengandalkan Tuhan? Ya, kalau orang yang mengandalkan Tuhan tertulis dalam di Yeremia 17 ayat 7 dan 8 jelas. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Mari kita buka sama-sama ya. Tentu saya percaya Anda sudah sering mendengar firman Tuhan ini. Ini bukan hanya penghiburan semata-mata, ya. Tetapi ini adalah satu jaminan, warranty. Dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Maksudnya menaruh harapannya kepada Tuhan. Apa? Bersukacita di dalam Tuhan. Bersedih di dalam Tuhan. Merenung di dalam Tuhan. Dan segala aspek kehidupannya dia letakkan di bawah salib Tuhan. Ini dikatakan sebagai orang yang mengandalkan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Penjelasannya ketika panas terik, ini bicara situasi yang benar-benar tidak enak, tidak nyaman ya. Tetapi daunnya tetap hijau. Artinya ada satu pengharapan, ada satu kehidupan. Sehingga ketika tahun kering itu hadir, tidak khawatir. Jadi kalau memang tahun-tahun ini sebagai tahun kering Bapak Ibu sekalian, apa yang harus dilakukan sebagai orang yang mengandalkan Tuhan, yang harapannya kepada Tuhan? Dalam surat 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7, ya, demikianlah firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ini yang dikatakan mengandalkan dan menaruh harapan. Segala kekhawatiran kita di tahun kering ini, kita serahkan kepada Tuhan. Sebab kita memiliki keyakinan Tuhan yang memelihara. Sekalipun perusahaan harus gulung tikar, sekalipun makanan yang secukupnya, sekalipun pendidikan yang tertunda, sekalipun pekerjaan yang belum didapat, sekalipun hutang piutang yang masih ada, akan tetapi kalau kita mau percaya, Tuhan pasti akan menolong. Apa jaminannya, Pastor? Mari kita buka dalam Ibrani pasal ke-13 ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Wow, ini luar biasa. Berarti kalau kita punya keyakinan dan kita berkata dengan yakin, penolongku adalah Tuhan. Pemelihara hidupku, perusahaanku, keluargaku adalah Tuhan. Aku
tidak takut. Maka penjelasannya adalah, peringatannya adalah dikatakan di sini, janganlah menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu karena Allah telah berfirman. Ini jaminannya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bagaimana caranya, pastor, agar aku mengalami yang difirmankan Allah, bahwa Allah sekali-kali tidak akan membiarkan aku dan Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan aku? Jawabannya itu, jangan jadi hamba uang. Hamba uang itu maksudnya memburu uang. Yuk kita lebih memburu Tuhan hari-hari ini. Apakah supaya lepas pandemi? Enggak, nanti lepas pandemi Anda sudah terbiasa memburu Tuhan. Ya, dengan tidak memburu Tuhan berarti engkau tidak menjadi hamba uang. Dengan engkau tidak menjadi hamba uang, maka engkau secara otomatis engkau akan belajar mencukupkan dengan apa yang ada padamu. Tidak melebih-lebihkan. Sehingga ketika ibadah yang sederhana ini saja, itu cukup. Sekalipun dengan gitar, cukup. Sekalipun hanya dengan klip yang ditampilkan oleh operator yang bertugas, cukup. Sekalipun mungkin di motor berhenti sebentar, tapi karena menghormati hari Sabat, menghormati hari Tuhan, cukup. Orang-orang yang demikian akan mendapat keuntungan besar. Wah, pastor ini kalau menyampaikan janji Tuhan, firman kerajaan Allah, itu seperti surga, janji surga yang sejuk. Tapi itu benar nggak sih, pastor? Benar. Kenapa? Karena Allah sendiri berfirman, bukan pastor dan juga bukan rasul, tapi Allah sendiri berfirman. Di mana? Kita lihat 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ibadah dengan disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Apa maksud ibadah disertai dengan rasa cukup? Secara harfiah, secara badaniah, secara jasmaniah, penjelasannya di ayat yang ke-8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Wow. Mungkin ada yang bertanya, emang gak butuh yang lain, pastor? Enggak. Secara jasmani kan ada makanan nih. Cukup, makanan yang kenyang. Bukan yang harus enak, mewah. Makanan ini ada dan saya bisa makan kenyang. Mungkin barangkali tidak seenak seperti biasanya. Tapi ini ada. Ya, yang penting kenyang, puji Tuhan. Daripada engkau kelaparan. Lihat di luar sana ada banyak yang kelaparan. Kalau engkau masih ada makanan sedikit, engkau berbagi dengan keluargamu, berbagi dengan teman-temanmu, dan engkau bisa merasakan kenyang, itu luar biasa. Cukup. Disertai rasa cukup. Cukup itu tidak akan membuat kita jatuh dalam berbagai pencobaan. Tidak akan menjadikan kita sebagai manusia yang akhirnya karena kita merasa tidak cukup nih, kita jadi berkhianat, jadi membual, jadi sombong, jadi tidak hormat pada orang tua, tidak peduli dengan agama, seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus, diibaratkan keadaan manusia pada akhir zaman, itu seperti itu. Ibadah sih ibadah, tapi karena nggak disertai rasa cukup, jelekin orang. Jelekin ini, jelekin itu. Kenapa? Merasa kurang terus. Karena apa? Karena konsep ketika ibadah itu pengennya tuh dapat berkat, dapat kesembuhan. Nggak salah. Nggak salah. Tapi kalau engkau menghormati hari Sabat, hanya karena tanggung jawab pelayanan sih. Hanya karena, kalau nggak datang nanti nggak diberkati. Mohon izin maaf Bapak Ibu. Firman Tuhan tidak katakan demikian. Karena kata cukupkanlah dan ada yang padamu itu adalah New King James Version, dikatakan sebagai covetousness. Jangan tamak. Banyak orang-orang Kristen jatuh dalam ketamakan di dalam Tuhan. Maunya itu diuntungkan dan mendapat keuntungan di dalam Tuhan. Sehingga konsepnya ini kalau nggak melakukan ini nanti nggak diberkati Tuhan. Tidak, saudara. Karena konsepnya Allah, pastor temukan sendiri dalam kebenaran firman Allah sendiri, yaitu di dalam
kitab Yesaya pasalnya yang ke-58 ayatnya yang ke-13 sampai 14. Meneguhkan apa yang tadi sudah kita baca. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ketika engkau tidak jadi hamba uang tapi jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan pendeta tapi jadi orang yang tunduk dan Tuhan sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam hidupnya. Lebih dari apa yang dia miliki, yang dia kenal. Itulah hamba Tuhan. Dan mencukupkan diri. Puji Tuhan masih ada suami. Puji Tuhan masih ada istri. Puji Tuhan masih ada anak. Belum ada anak, puji Tuhan. Masih Tuhan izinkan ada sahabat-sahabat, ada gereja. Ada gadget, masih bisa lihat khotbah. Masih bisa dengar firman Tuhan. Sekalipun tua, sakit, puji Tuhan masih bernafas. Selalu ada kata cukup di dalam diri kita. Dan ketika kita beribadah kepada Tuhan, karena konsepnya bukan aku disembuhkan, aku diberkati. Itu adalah hasil dari kesetiaan kita. Setiap orang yang setia di dalam Tuhan, setia dalam melaksanakan firman Tuhan adalah orang yang diberkati, dipulihkan, disembuhkan. Karena orang itu tidak mengalami penyertaan Tuhan. Selalu mengalami penyertaan Tuhan. Selalu mengalami pemeliharaan Tuhan. Jelas? Ya? Jadi konsep apa yang harus kita miliki sebagai pembaharuan pembangunan manusia kita, supaya ketika masa-masa kesesakan berikutnya datang, kita ibadah tuh konsepnya berbeda. Nah, di sini dikatakan menghormati hari Sabat. Mari kita baca. Yesaya pasal yang ke-58 ayat 13 dan 14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Wow. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Amin. Apalagi yang kita ragukan dengan adanya firman Tuhan ini. Bahkan diteguhkan dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah firmanku. Ya, Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dengan apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Jadi apa yang kau dengar akan berhasil ketika Allah suruhkan itu bekerja dalam kehidupan saudara. Iya pastor, tapi saya kok kayak apa ya, bawaannya selalu kurang-kurang terus. Nah, coba kita introspeksi sedikit. Apakah kita sudah mengelola keuangan dengan baik dan benar selama ini? Jika tidak, ini masa kita berlatih diri. Jadi kalau kita lihat pandemi, bagaimana perusahaan kita jadi, mohon maaf ya, tidak berjalan semestinya. Kita lihat itu bencana, maka itu yang terjadi. Tapi kalau kita lihat itu sebagai pembelajaran, ujian, bahkan latihan kita supaya kita menjadi pribadi yang semakin diperbaharui, maka itulah juga yang terjadi. Karena firman Tuhan mengintrospeksi kita begini dalam Yesaya pasal 55 ayat yang kedua. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Coba introspeksi. Jangan-jangan selama ini kita minta Tuhan berkati, kita minta hikmat untuk mengelola, tetapi kita juga boros gitu. Kita tidak mengalokasikan dengan tepat dan benar. Harusnya untuk yang mengenyangkan jeripayah kita, tapi kita belanjakan untuk sesuatu yang bukan roti. Kita gak mau dengar apa firman Tuhan, maunya dengar apa kata orang-orang yang menurut kita anggap pintar dan wah ini hebat. Padahal firman Tuhan katakan lanjutnya, dengarkanlah aku. Saya ulangi ya, dengarkanlah aku, maka, nah ini jaminan,
Aku akan, dengarkan aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Saya mengajak, mari kita menjadi orang-orang yang semakin jelas bagaimana kita mengandalkan Tuhan, bagaimana kita menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Bukan berarti kita tidak bekerja, tetapi ketika kita bekerja, kita tetap melibatkan Tuhan. Jangan mulai tanpa Tuhan, apalagi kita berakhir di luar Tuhan. Marilah Bapak Ibu sekalian terkasih dan saudara, seperti yang tertulis dalam Yesaya pasal 55 ayat berikutnya, yaitu ayat ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Memang dengan pandemi ini Tuhan sedang mengajarkan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Diteguhkan lagi dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan-rancangan ada padamu, tapi rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Kita percaya Bapak Ibu yang terkasih, bahwa hanya mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan, maka kita akan diberkati. Bahkan dengan ibadah di setiap rasa cukup, kita mendapat keuntungan besar. Sebab apa? Sebab kita tidak mengejar uang lagi. Kita butuh uang betul, tapi kita lebih memprioritaskan mengejar yang Tuhan kehendaki. Sebagaimana ada tertulis, engkau manusia Allah. Ini konklusinya. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, sama dengan manusia Allah. Tapi orang mengandalkan dunia, yang menaruh harapannya kepada dunia, sama dengan manusia dunia. Saya mau perkatakan, Anda adalah manusia Allah. Dan ini yang harus Anda lakukan sekarang. Dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 dikatakan demikian sebagai pesan penutup. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Artinya jauhilah yang namanya cinta uang lebih daripada cinta Tuhan. Cinta pekerjaan lebih daripada ibadah. Tadi dikatakan kan, bahwa jangan sampai menjadi orang yang beralasan akhirnya engkau tidak ibadah pagi, tidak ibadah siang, juga tidak ibadah malam. Pandanglah hari Sabat sebagai hari kemuliaan dan hari kekudusan yang engkau prioritaskan dan engkau utamakan. Kalau perlu, ajarlah mereka yang mungkin barangkali ngajak meeting hari Minggu, atau berkegiatan di jam di mana engkau punya tugas tanggung jawab pelayanan, ataupun engkau memang memiliki kerinduan dan kewajiban untuk datang beribadah, sampaikan, saya butuh waktu untuk beribadah. Kita bisa meeting, kita bisa makan. Kalau engkau mau mengajak saya, traktir saya makan setelah saya ibadah. Pastor tidak mewajibkan ajak ibadah. Tidak semua orang mau ibadah, mungkin orang itu belum mengenal Tuhan. Tapi tidak salah juga kalau Anda mau ibadah bareng sama saya. Kan tidak ada salahnya. Dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik, didiklah mereka. Ya. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Apapun maknanya, kata-kata ini sudah menjelaskan isi secara harfiahnya. Bagaimana keadilan adalah kita tidak mau dicubit, jangan mencubit. Kita tidak mau ditipu, jangan menipu. Ibadah seperti yang tercatat dalam Yesaya pasal 58 tadi, ayat 13-14. Lalu kesetiaan, Allah setia dan adil. Ia tidak pernah memperhitungkan kesalahan kita, memberikan kita hukuman sesuai setimpal dengan dosa-dosa kita. Jadi jangan juga kita memperhitungkan kesetiaan orang dengan keberuntungan yang kita dapat. Ya, kasih
Kasih itu apa? Sabar, murah hati, dan sebagainya. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Anda baca di sana. Bahkan kasih sebagai yang terbesar dibandingkan iman dan pengharapan. Ya, kesabaran dan kelembutan ini satu bagian karakter di Kristus. Karena belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, kata Tuhan. Dan maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Bapak Ibu, apa lagi sih yang bisa kita harapkan? Di masa-masa tahun kering, tapi daun kita tetap hijau. Kita mau katakan, kita mengandalkan Tuhan. Tuhanlah yang menolong kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang baik, hidupanku tidak membawa apa-apa ke dunia ini. Dan aku bersyukur memiliki Engkau dalam hidupku saat ini. Sekalipun keadaanku belum dipulihkan, tapi tolong Tuhan, pulihkanlah hatiku terlebih dahulu. Sekalipun perekonomianku belum diperbaharui, Tuhan, aku minta perbaharui kehidupanku, perbaharui hatiku, perbaharui imanku, perbaharuilah aspek kerohanianku, supaya aku menjadi manusia Allah seutuhnya, supaya aku benar-benar menjadi manusia yang bisa merepresentasikan bagaimana Allah ada di dalamku dan aku di dalammu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa, hamba membawa serta umatmu ke dalam tanganmu. Tuhan, berkatilah yang kekurangan. Tuhan, buka jalan bagi yang punya hutang. Tuhan, sembuhkan yang sakit. Tuhan, beri kekuatan yang baru bagi yang mengalami kesesakan. Dan lepas dari ibadah ini, Engkau berkemenangan dalam Kristus Yesus Tuhan. Sebab dengan yakin kita dapat berkata bahwa Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Dan Allah sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Sebab diberkatilah kita yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Mari katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan selamat menjadi pelaku firman, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk jemaat Tuhan GBI Mall Sunter dan juga GBI Raja Wali Selatan. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah, tetap berintegritas di dalam menjalankan DNA sebagai prajurit Allah, gagah perkasa, merestorasi Pondok Daud, sampai nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita siapkan diri untuk menerima doa berkat pada hari ini. Kita akan angkat pujian ini bersama-sama. Utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Katakan dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu,
Arahkan hati dan pikiranmu kepada Dia Allah kita yang Maha Kuasa. Terimalah berkat yang dari Bapa di surga melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Berkat damai sejahtera sukacita Tuhan penuhkan dalam hati dan pikiranmu. Berkat perlindungan Tuhan berikan dalam segala aktivitas dalam kehidupanmu. Berkat keberhasilan menyertai setiap usaha pekerjaanmu. Bahkan berkat kesehatan tubuh jasmani Tuhan limpahkan dalam tubuh jasmanimu. Terimalah dari Bapa di surga melalui anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.